Barang siapa tidak mengenal Tuhan, maka celaka dunia, celaka akhirat. Artinya apa? Kita tidak merasa mempunyai tanggungan membawa amanah, karena kadang mengaji seakan-akan ini jasad kita, tubuh kita sendiri. Lalu kita banyak nih berbuat semau kita sendiri, lalu memikirkan yang bukan, yang seharusnya tidak kita pikirkan. Kuncinya di situ. Mau tidur, bangun tidur, harus selalu ingat Allah, harus selalu bersyukur kepada Allah. Beringat nih bangun tidur kita pengen mandi, Tuhan mandikan. Kada terasa kita nih, siapa memandikan nih? Kalau kada ruh, kalau kada hayat, kada bisa ini mengambil air ini pakai gayung. Nyatanya dimandikan. Kalau kada bisa, dimandikan bolak-balik. Keseharian kita harusnya bisa menjadikan introspeksi diri kita. Kada usah dicari Tuhan tuh udah ketemu, udah nampak nih kezohirannya melalui zat dan sifatnya kan kayak itu. Maksudnya jangan dicari lagi, rasai, mesrakan supaya selamat kayak itu, supaya kita timbul rasa cinta nih ya Allah. Makan disuapi, minum diminum. Ini kayak apa Tuhan nih kada cinta sama kita? Kitanya kada cinta sama Tuhan. Tuhan sayangnya lawan kita. Kita kada tahu-tahu sama Tuhan ini kayak apa? Itu maksudnya ya Allah. Pengen berjalan, Tuhan langkahkan kaki dijaga keseimbangan. Orang kalau sakit kepala bisa ambruk rubuh. Bersyukur nih, banyak bersyukur nih, nyaman hidup. Ada yang namanya susah kalau orang belajar ilmu ketuhanan ada yang susah. Mau diberi kaya ya biasa aja, itu titipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi ahdi bi ali al-qadri azim zai wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa wa rabbul arsil azim. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang telah hadir mendatangi majelis kita yang tercinta ini dan yang menyimak di daerah-daerah. Kami ucapkan terima kasih atas usahanya, jihad fisabilillahnya, menggerakkan jasmani menghadiri majelis untuk menimba ilmu, menjalankan sunnahnya junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kami mulai, kami mengingatkan bahwa di sini kita belajar bersama, mengaji bersama, ya. Saya tidak sekali-kali mengaku menjadi guru, ya. Karena kita semua tahu bahwa hakikat guru ialah yang maha hidup Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kami hanya menyampaikan dan saling mengingatkan dalam keimanan, tauhid, dan tasawuf. Baik, kali ini kita akan membahas bab perkara kenapa ilmu yang kita pelajari selama ini, khususnya ilmu makrifat, ilmu mengenal diri di perguruan, kenapa tidak bisa kita pakai di dalam keseharian kita. Sudah belajar nih, sudah mengkaji, sudah paham, tapi kadang kawak memakai, tidak bisa memakainya di keseharian. Kenapa ini? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Penyebabnya, ya, karena apa? Lama sudah kita mengkaji ilmu tasawuf ini, mengenal diri. Sudah paham kita, kadang sudah mencari Tuhan lagi, sudah tahu kedudukan Tuhan ada pada ruhani tajali sifatnya, ya, yang ada di dalam diri kita. Bukan berarti Tuhan bertempat, ya. Zahiru Robbi, Tuhan sudah zahir melalui sifatnya, melalui rohani. Tapi jangan menyebut roh itu Tuhan, karena sudah berbeda ketika ditajalikan, ya. Dan Tuhan sudah nyata melalui kehadiran insan atau seorang hamba yang menyembunyikan rahasia di dalam dirinya. Jadi Tuhan itu sudah zahir, ada, nyata, disembunyikan oleh seorang hamba di dalam dirinya. Letaknya di rohani. Lalu Muhammad Rasulullah sebagai utusan dikatakan berkedudukan di jasad badan jasmani, yang pada hakikatnya jasad ini ialah nama daripada rohani itu sendiri. Jadi Allah dan Muhammad itu tiada berpisah hakikatnya, satu jua orangnya. Nah, sudah tahu kita. Tuhan kada bertempat, ya. Jangan mengatakan Tuhan ada di dalam diri kita, jangan. Tuhan muhit meliputi. Sudah tahu kita, sudah mengkaji. Lalu kayak apa memesrakan nih? Memesrakan hingga sampai kepada Tuhan ialah melalui rasa. Dikatakan rasa, tempatnya di dalam napas. Sudah tahu kita. Karena tidak akan sampai kepada Tuhan jika kada melalui Rasulullah. Tidak akan sampai kepada Tuhan melainkan segala sesuatu yang tajali darinya. Berarti yang sampai ya nurnya. Artinya ketika kita ingin sampai kepada Tuhan, harusnya kita menjadikan, mengembalikan diri kita nur pulang, baru bisa sampai melalui napas. Caranya kayak apa? Memesrakan nih, yang dikatakan sholatul daimun, merasakan keluar masuknya napas. Napas itu keluar masuk sudah berzikir. Cuman kita diajari supaya kada lupa, Amunnya sudah terasa nikmat, kalau sudah terasa nyaman, napas itu lalu kita rasakan aja. Artinya la ilaha illallah.
la maujud bihaqi Allah. Nah, sudah paham nih kita. Artinya kita ini sudah pada ilmunya kada ada. Kita tiada. Oleh sebab itu jasad juga disebut Adam. Adam ialah tiada. Sedang yang ada ialah Allah Subhanahu. Wujud artinya ada, mustahil ya, yang mustahil siapa? Kita. Ego kita jangan sampai ingin terlihat karena kita tiada melalui ilmunya. Jangan merampas hak Tuhan. Jangan mengakui sifatnya. Maka setiap hari sebujurnya kita ini diawasi. Setiap hari kita dilihat. Setiap hari kita diperhatikan Tuhan melalui sifat basornya. Ya, kalau kita masih menyatakan kita yang melihat, artinya kita belum fana. Arti fana apa? Arti fana ialah kesadaran yang sudah hidup kembali. Kesadaran inilah yang perlu kita hidupkan lagi supaya tidak ada kesirikan di dalam ibadah kita. Harusnya orang yang sudah mengenal Tuhan harusnya pada kesehariannya harusnya tenang, tentram, damai. Ada masalah, kada ada masalah sama aja. Tenang, susah sama aja. Tetap tenang, ya. Sakit kah, sehat kah, tenang. Ada uang, kada ada uang, tenang. Ini amunnya bujur tauhidnya. Sudah merasakan kehadiran, sudah bisa muraqabah, sudah bisa musyahadah. Menyaksikan Tuhan dengan mata hati. Kehadirannya nyata. Zahiru Rabb. Ini nah, Zahiru Rabb. Tapi sebetulnya kada boleh ditunjuk. Karena di majelis ditunjuk supaya mendekatkan paham. Yang ada ini kan zat dan sifatnya. Habis dah. Zat dan sifat aja yang ada. Kita kada ada. Nah, ya harusnya enggak itu. Harusnya orang nang makrifat sudah kada ada masalah, kada ada problem. Ya. Kada ada kesusahan hati lagi. Karena sudah musyahadatul wujud. Yang ada hanya Allah Ta'ala. Nah, apa kita bersedih nih, ceritanya kayak apa? Artinya yang mau kita bahas, kenapa kita kada bisa memakai ilmu ini? Sudah tahu nih, kita selalu dibersamai Tuhan. Naik lagi, yang ada hanya Tuhan. Jadi ketika kita berjalan di tengah hutan sendirian pun tengah malam, kita kada ada rasanya takut khawatir lagi. Kita kada perlu pelindung lagi selain Tuhan sudah. Kada ada rasanya was-was, takut, khawatir, gelisah. Hati ini nah, Allah aja yang ada. Nah, tapi pada kenyataannya kenapa? Gitu loh. Kada bisa pakai ilmu. Sudah dikaji, sudah dipahami, sudah dimengerti, tapi kada kawak memakai. Harusnya seluruh doa-doa kita ini terkabul karena kada ada jarak lagi dengan Tuhan. Doa yang sesuai dengan takdir kita maka akan dikabulkan. Yang tidak sesuai ya ndak. Harusnya kita kada khawatir lagi masalah rezeki karena sudah tertakar, kada tetukar.
kada salah hitung. Tapi nyatanya kita was-was masih. Apa ini? Ceritanya sudah mengenal Tuhan, harusnya. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.